Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un, tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini kita akan melakukan simulasi hacking pada komputer dengan komputer yang terpasang sistem operasi Windows XP. Kenapa sih kok yang dijadikan target adalah Windows XP? Ya gampangnya karena ini yang sudah bisa dikerjakan. Kalau yang jadi target sistem operasi yang lain belum ketemu ya. Walaupun sudah banyak contoh, tapi ketika dicoba disimulasi ternyata belum berhasil. Nah, untuk keperluan ini software yang dibutuhkan adalah kita menggunakan Metasploit framework yang dijadikan toolsnya. Kemudian ada komputer yang menjadi target ya, satu komputer yang menggunakan Microsoft Windows XP, dalam hal ini Windows XP SP2 ya, karena walaupun sama-sama XP, kalau SP-nya berbeda mungkin hasilnya berbeda juga ya. Jadi ini Microsoft Windows XP SP2. Kemudian di dalam komputer tersebut juga sudah dipasang satu sistem untuk simulasi, satu sistem yang mempunyai login ya. Jadi nanti target kita adalah mengetahui username dan password dari suatu sistem. Jadi ini misalkan seperti ini, kalau kita mau ngisi dengan sembarang tidak berhasil ya. Incorrect. Nah, jadi sistemnya harus mengisi username dan password yang benar. Kemudian kalau di dalam catatan ini ada perbedaan IP ya, ini disebabkan IP-nya suka berganti-ganti ketika disambung ke hotspot yang berbeda-beda ya. Jadi masalah IP, yang penting ada IP yang menjadi localhost dan IP yang menjadi target. Kita cek dulu ya. Jadi di sini ada satu komputer, kita cek IP-nya adalah 192.168.43.138 ya. Jadi komputer yang menjadi target ini dia dipasang web server, kemudian ada database MySQL ya, karena memang ini sengaja untuk simulasi ya. Kemudian kalau kita cek sistem operasinya, ini bisa menggunakan parameter info ya. Nah, kalau nmap biasa ini tidak perlu dalam level pemakai root, tapi kalau mau menggunakan min-o, mengetahui suatu sistem operasinya, ini harus pakai root ya, sehingga kita harus pindah dulu ke root ya. Nmap, pakai nmap.
ya, di sana sudah terpasang satu sistem berbasis web untuk simulasi yang menggunakan login dan password. Kemudian kita nanti akan mencoba masuk ke dalam sistem sehingga kita bisa mendapatkan username dan passwordnya. Ini hasilnya ya. Jadi memang target yang komputer yang jadi target ini menggunakan Microsoft Windows XP. Ini harus punya spesifikasi yang sama ya, karena kalau spesifikasinya berbeda bisa jadi cara yang dicontohkan di sini tidak berhasil. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau belum punya Metasploit harus diinstal dulu ya, tapi dalam hal ini kita men-skip proses instalasinya. Jadi tinggal kita gunakan Metasploitnya. Kita jalankan Metasploit. Yang harus dipahami bahwa di sini ada komputer localhost adalah komputer yang kita gunakan, kemudian remote host adalah komputer yang menjadi target. Metasploit Framework ini menginstalnya sangat mudah ya, tinggal dibuka di webnya. Nanti ada kalau di Linux buka web nanti ada perintah untuk instalasinya. Saya kira cuma ya 1 atau 2 baris ya, tinggal di copy paste dan nanti mudah-mudahan Metasploitnya sudah terinstall. Kalau Microsoft Windows saya kira sama, tinggal di download kemudian di install. Kalau pada zaman dulu sebenarnya bisa juga menggunakan ada Netcat, kemudian ada Decom ya kalau tidak salah, bisa digunakan. Cuma mungkin mencari softwarenya agak susah ya. Tapi kalau Metasploit Framework ini segera tersedia. Kemudian kita berikan perintah use exploit Windows, kemudian smb ms 08 067 API, kemudian set payload. Ada yang salah, meter salah. Kemudian set airhost, ini adalah komputer targetnya 192.168.138. Kemudian localhostnya berapa ya? 192.168.3. Ya, kalau kita cek aja. Kalau nggak ketemu saya pindah dulu, saya cari
perintah config-nya ada di mana. Snap core 9287. Kalau di komputer lain mungkin cukup dengan perintah if config sudah bisa ya. Jadi localhost-nya adalah 232. Kemudian tinggal exploit. Nah, kalau saya yang untuk target ini caranya dengan memasang virtual box, kemudian di situ apa namanya, dipasang yang menjadi target. Nah, kalau sukses ini ada tulisan Metapletter Session 1 open ya, ini berarti sudah sukses, berarti tampilan layar ini sudah ada di dalam, jadi seolah kita pindah komputer ya, jadi sekarang kita ada di dalam target. Lalu kita cek if config. Ya, sekarang IP-nya berubah menjadi 192.168.43.138. Padahal kan tadinya 43232. Nah, berarti kita sekarang sudah ada di dalam komputer yang menjadi target. Nah, biasanya komputer yang dipasang web server pada Windows itu menggunakan SAM ya, XAMPP, walaupun ada alternatif yang lain ya. Jadi kalau kita coba pindah directory dulu, pindah directory, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada SAM ya. Nah, berarti kita pindah ke SAM ya, satu-satu mungkin nggak apa-apa. Kemudian di dalamnya ada htdoc ya, ada htdoc ini ya. Jadi saya coba htdoc ya. Kemudian karena alamat aksesnya tadi adalah hacking seperti ini ya, nah, berarti di dalam htdoc ini ada folder hacking. Jadi saya cek directory hacking, kita lihat isinya. Di sini isinya banyak ya. Kalau yang jarang menggunakan PHP Maker mungkin harus dilihat satu-satu ya, tapi kalau dilihat nama file ya, biasanya pengaturan segala macam itu disimpan dalam file konfigurasi ya. File konfigurasi bahasa Inggrisnya kan configuration ya. Configuration kalau mau disingkat kan CFG ya, sehingga mungkin berarti konfigurasi itu ada di dalam file ewcfg9.php. Nah, jadi kalau kita lihat edit ewcfg9.php ya, kita cari di sini sampai ketemu tulisan username dan password ya. Ini sebenarnya kalau pakai VI bisa menggunakan slash, kayaknya slash ya, tapi ya nggak apa-apa, kita diplototin satu-satu aja sampai ketemu username dan password ya. Nah, di sini kita dapatkan di sini
Untuk security ya, username-nya adalah anak 2018, kemudian passwordnya memang kece. Nah, jadi sekarang kalau ini kita coba kita isi anak 2018 memang kece. Ini karena slow respon aja ya. Anak 2018 memang servernya mati ya. Tekan mungkin sudah mendapatkan username dan password ya. Atau kita coba pakai browser yang lain. Kita pindah browser. Username-nya seperti yang sudah kita dapatkan tadi. Anak 2018. Masih juga ya, kita coba lagi. Ini memang kadang-kadang seperti ini. Kalau membaca tulisannya kan masalahnya karena slow responannya ya. Saya lihat lagi.
sudah berhasil masuk ya, cuma memang masih ada keterangan slow respon ya, tapi yang tadinya kita tidak tahu username dan password sekarang sudah bisa masuk ke dalam sistem ya, tabel mahasiswa misalkan. Ya, yang penting kita nggak apa-apa ini kasus ininya responnya lambat ya, tapi berarti kita sudah bisa masuk ke dalam sistem ya, kita bisa mendapatkan login dan password ya. Jadi ini contoh kita hacking ke dalam sistem yang menggunakan Microsoft Windows ya. Nah, untuk sekali lagi ini memang harus disediakan target dengan spesifikasi yang sama ya. Jadi targetnya menggunakan Microsoft Windows XP SP2, kemudian dipasang web server dan satu sistem untuk simulasi. Nah, kemudian di dalam Microsoft Windows itu kan ada firewall ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita coba mengecek sistem operasinya Nmap ya. Nah, kalau misalkan Nmap-nya tidak berhasil, kemungkinan karena firewall-nya diaktifkan ya. Jadi ini saya coba kalau misalkan firewall-nya diaktifkan, dan kalau firewall-nya diaktifkan maka kompor itu sama sekali tidak bisa diakses ya. Kalau di dalam Windows XP kan pengaturan firewall-nya hanya on off ya, yang default. Ini security, firewall-nya saya on kan ya, firewall on. Ya, sekarang kalau kita cek Nmap, seharusnya Nmap-nya ditolak ya, karena firewall-nya diaktifkan pada komputer yang menjadi target. Nggak apa-apa ya. Ini kalau kita coba ping 192.168 berapa tadi? 431. Ya, ini pingnya ditolak ya. Tapi kalau kita berikan Nmap, kita coba lagi. Ya, atau sambil nunggu kalau sistemnya kita akses, ya ini bisa masuk ya. Ya, jadi yang pingnya yang ditolak ya, kalau kita cek dengan Nmap ini masih bisa. Kadang-kadang kan
ketika kita mau hacking, untuk meyakinkan kita melakukan ping terlebih dahulu ya. Jadi kalau ternyata di ping tidak ada respon, kemungkinan karena firewallnya diaktifkan. Saya kira ini saja tentang simulasi hacking pada komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows XP SP2. Kalau misalkan banyak hal yang kurang pas, saya mohon maaf dan bisa dikasih masukan untuk perbaikan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bagaimana kita contoh melakukan simulasi hacking pada komputer dengan target Microsoft Windows XP. Terima kasih.